Niat ngejarah makanan orang lain, tapi malah kena bogem duluan dan berakhir kabur ninggalin pacarnya sendirian. Emang ular nih cewek. Frozen Frontier Part 4. Ngeliat kekuatan Han Feng, bukannya kaget, tapi mata si cewek itu malah berbinar-binar dan memuji Han Feng sebagai utusan yang dipilih sama True Eye from Evil King. Meski itu terdengar konyol, Han Feng mengiyakannya dan menggunakan hal konyol itu sebagai alasan. Sesama utusan True Eye from Evil King, kita harus berbagi, termasuk apartemen. Belum sempat Han Feng mengkonfirmasi, tuh bocil udah pergi aja masuk ke salah satu kamar. Han Feng kini mengeluhkan ruangannya yang jadi sarang Evil King. Han Feng kembali ngeliat palu letoy yang ada di tangannya. Dia nyoba konsentrasi buat ngeluarin cahaya ungu. Saat dia kembali mengingat perasaan yang sebelumnya, tiba-tiba cahaya ungu itu muncul kembali. Kabel yang tersentuh cahaya ungu itu terlihat menjadi lembek. Dan saat Han Feng nyoba itu ke pisau daging, pisau itu juga langsung lembek seperti jeli. Han Feng nyoba ke semua peralatan dapur dan hasilnya sama. Termasuk sendok garpu bisa dibengkokkan dengan mudah. Apa jangan-jangan Om Deddy Kombuzer juga punya kekuatan ini ya? Saat Han Feng berpikir kalau kekuatan dari cahaya ungu ini nggak berguna, tiba-tiba dia kepikiran buat ngecombine sama cahaya hijau. Dan hasilnya, boom! Pisau daging itu kembali seperti semula. Han Feng kembali mencobanya ke sehelai tisu, dan seketika tisu itu pun menjadi keras. Bahkan tingkat kekerasannya bisa dibilang sangat ekstrim. Han Feng kemudian mendapat sebuah ide. Sementara itu, orang-orang yang sebelumnya habis menjarah dari ruangan sebelah tempat Han Feng tinggal lagi berdiskusi tentang makanan yang mereka dapetin. Apakah akan diserahkan ke komite atau dikonsumsi pribadi? Saat tiba-tiba salah satu dari mereka terlihat ketakutan dan nyuruh teman satunya lagi buat ngeliat ke tembok yang ada di belakangnya. Terlihat sebuah tembok yang menggeliat seperti gelombang air. Dan tiba-tiba muncul sesosok hantu dari dalam dinding itu yang ngebuat mereka langsung lari ketakutan. Makhluk itu kembali menggeliat karena nggak bisa bernafas. Dan ternyata itu adalah si Han Feng yang menggunakan kekuatan barunya. Dan dengan kekuatan barunya itu, Han Feng memodifikasi dinding apartemennya supaya menjadi lebih kuat. Bahkan pukulan dari sebuah palu pun kini nggak bisa menggoresnya. Orang yang sebelumnya lari ketakutan karena dikerjain Han Feng nyetor sebagian barang rampasannya ke pihak komite yang ada di basement. Dan tiba-tiba dia langsung dijatuhkan oleh seseorang. Jin Shinwen nuduh pria itu nyembunyiin sebagian barang-barang yang dia rampas buat dirinya sendiri. Tapi pria itu nggak mengakuinya. Saat Jin Shinwen mau memukul orang itu, Jiang Xueyu datang dan langsung menghentikannya. Dengan kecerdikan Jiang Xueyu menggunakan cara diplomasi buat berbicara sama pria itu. Dan hasilnya dia mengakui semua kebohongannya dan meminta maaf ke Jiang Xueyu. Serta barang-barang yang sebelumnya dia simpan untuk dirinya sendiri, kini dia berikan ke pihak komite. Bukannya ngasih sebuah hukuman, Jiang Xueyu malah ngasih pria itu makanan. Dan dibilang kalau itu adalah jatah pria itu karena udah bekerja keras. Pria itu ngerasa terharu sekaligus bersalah karena perilaku sebelumnya. Dan dia berjanji bakal lebih loyal lagi sama apapun yang diperintahkan komite. Jiang juga nyuruh semua orang yang ada di sana untuk segera mengambil bagian mereka dan segera pulang. Saat Jin bersaudara bertanya tentang cara yang dilakukan Jiang supaya pria sebelumnya mengaku, dengan kerendahan hatinya Jiang bilang kalau dia cuman ngebuat pria itu mengerti tentang konsekuensi melanggar peraturan kelompoknya. Orang seperti itu nggak akan diterima lagi dalam kelompok, hanya akan berdiri sendiri dan dianggap sebagai pencuri sambil menunggu pembalasan dari orang-orang yang barangnya dia curi. Dan dia pun akan ditargetkan sebagai orang yang barangnya wajib dicuri. Paman Liu yang ngelihat mereka dari kejauhan mengamati kelompok yang ada di depannya itu dan memuji si Jiang Xueyu sebagai pemimpin yang cerdas. Di sisi lain, Han Feng yang udah memperkuat seluruh ruangannya terlihat lagi memukul kaca pakai palu yang besar. Tapi kaca itu nggak tergores sama sekali. Saat tiba-tiba terdengar sebuah ketukan dari pintu apartemennya. Han Feng dibuat sangat kaget sama sosok yang ada di balik pintu itu. Itu adalah Li Hyuna. Aku nggak bisa mengkhianati perasaanmu padaku. Kini aku sadar bahwa kaulah yang paling mencintaiku, Han Feng.
Ngedenger itu, Han Feng langsung teringat kata-kata serupa yang si lontai itu ucapin sebelum membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Itu sama dengan apa yang dia katakan waktu itu. Berarti selain dia, laki-laki itu juga pasti ada bersamanya di luar. Han Feng segera lari buat ngambil senjata. Tiba-tiba Han Feng sadar kalau saat ini listrik di luar sedang mati. Dan di momen seperti itu, kalau dia gagal membunuh dengan sekali tembakan, bisa jadi dialah yang akan mati. Dan dia juga kurang yakin sama sengatan listrik yang udah dia pasang. Apakah itu efektif atau enggak buat ngebunuh mereka berdua? Han Feng yang panik mencoba menenangkan diri. Ancaman yang sesungguhnya bukan datang dari Hyuna, melainkan dari pria yang bersamanya. Han Feng kemudian menganalisa kemungkinan pria itu bersembunyi. Dan saat dia yakin sama posisi persembunyian orang itu, Han Feng kembali mengeluarkan cahaya ungu yang ada di tangannya. Hyuna yang masih berdiri di luar terus meminta dibukakan pintu. Sementara pria di sampingnya udah bersiap dengan tongkat baseball di tangannya. Tapi tiba-tiba dinding di sebelah pria itu terlihat bergerak. Saat si pria itu berbalik, sebuah tinju menghantamnya sampai melemparkannya ke lantai. Hyuna yang lihat itu cuman bengong kosong, dan saat pintu perlahan terbuka, Han Feng keluar dengan apar di tangannya. Serbuk putih langsung menutupi Hyuna dan membuatnya kesulitan bernafas. Saat dia menoleh ke sampingnya, pria yang sebelumnya bersamanya kini terkapar tak berdaya. Dan tiba-tiba tangan Han Feng muncul dari kepulan asap mendorong Hyuna. Si lontai itu kemudian melarikan diri sambil menjerit minta tolong. Han Feng yang ngelihat Hyuna lari dengan cepat tiba-tiba tersadar sama keberadaan seseorang di dekatnya. Han Feng nendang perut orang itu. Meski dia sempat mengancam Han Feng dengan identitas ayahnya, tapi Han Feng yang gak memperdulikannya kembali menghajar pria itu. Saat pria itu kembali menyetop Han Feng, dia bilang kalau dia nggak punya dendam terhadap Han Feng. Jadi kenapa Han Feng terus menghajarnya? Ngedenger itu, Han Feng justru tambah menjadi-jadi menghajar pria itu. Dan sambil bertanya kenapa pria itu membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Padahal Han Feng nggak punya salah apa-apa. Han Feng yang belum puas mengambil tongkat baseball. Sementara pria itu masih mempertanyakan alasan Han Feng harus sebegitunya terhadap dia. Han Feng mengayunkan tongkat baseball itu dan menghantamkannya ke orang di depannya. Alasan, saat kau membunuhku, apa kau menanyakan alasannya? Dan seketika Han Feng pun langsung muntah karena itu pertama kalinya dia membunuh seseorang. Dalam keadaannya yang seperti itu, Han Feng dihampirin sama The True Eye Evil King. Sumpah nih cewek siapa sih namanya? Dari chapter awal sampai sekarang belum dikasih tahu juga. Kita panggil aja si Loli kali ya. Si Loli kemudian nawarin Han Feng bantuan. Setelah apa yang terjadi, Han Feng agak khawatir sama tuh Loli. Karena dia nggak terlihat ketakutan sama sekali dengan semua hal mengerikan yang terjadi sebelumnya. Han Feng kemudian memperingatkannya, kalau si Loli tetap tinggal bersama Han Feng, kejadian serupa bisa terjadi lagi. Tapi dengan santainya, si Loli bilang kalau dia tetap ingin tinggal di tempat itu. Ngedenger Han Feng yang terus-menerus memperingatinya, si Loli langsung naruh minumannya dan bilang kalau Han Feng gak usah khawatir karena True Eye Evil King akan membantu mereka. Si Loli kemudian pergi ke kamarnya dengan alasan dia harus mengisi energi Evil King dengan cara tidur. Han Feng yang udah muak sama alasan konyol itu kemudian menarik tangan si Loli dan mengajaknya membicarakan masalah yang nyata. Ayo masuk. Dan saat tuh Loli ngebuka pintu kamarnya, Han Feng langsung dibuat terkejut. Sementara itu, di tempat parkir, orang-orang sedang berbaris mengambil jatah makanan yang diberikan komite. Si Hyuna terlihat ada dalam antrian. Dan saat dia mendapat giliran, dia menyebutkan identitas penerima bantuan yang bukan dirinya. Itu ngebuat terjadinya keributan ketika pemilik identitas yang asli hendak mengambil jatah makanannya. Hyuna mengingat kejadian sebelumnya di mana saat Han Feng ngebuka pintu ruangannya, terlihat cahaya bening dan arus hangat di dalamnya. Di saat semua arus listrik mati total, Han Feng punya sesuatu yang bisa mengalirkan listrik untuknya sendiri. Hyuna kemudian memaki Han Feng yang sebelumnya pernah memberinya sampah. Sementara dia punya makanan dan listrik yang melimpah. Di tengah lamunannya, dia berpapasan dengan seseorang. Dan orang itu ternyata mengenali Hyuna.
Pria itu kemudian mengajak Hyuna untuk menghangatkan diri, tapi ajakan itu langsung ditolak mentah-mentah. Dia yang masih belum menyerah mencoba merangkul lengan Hyuna dan menggodanya dengan makanan. Ngedenger rayuan dari rakyat jelata di depannya, Hyuna langsung melepaskan lengannya dari cengkraman pria itu. Si pria yang ngerasa terhina langsung ngebalas Hyuna dengan bilang kalau dia orang yang gak tahu malu karena udah ngebuat klaim palsu atas persediaan orang lain. Orang-orang di sekitar yang ngedenger itu mulai memperhatikan mereka berdua. Dan seketika Lee Hyuna langsung memukul pria di hadapannya dengan sebuah roti yang sebelumnya dia pegang. Ngedapat perlakuan itu, si pria langsung mengangkat tangannya. Tapi belum sempat dia memukul, tiba-tiba sebuah tamparan melayang ke pipinya dan menghempaskannya sampai ke tembok. Dan ternyata itu adalah perbuatan Jin Zian. Jin Zian kemudian ngasih kartu namanya, dan kalau Hyuna ngerasa nggak enak badan, maka dia bisa menghubungi Zian. Tapi tiba-tiba Zian langsung dijatuhin sama lelaki yang sebelumnya dia tampar. Saat pria itu akan memukul Zian, seseorang langsung menariknya, kemudian membantingnya ke lantai. Dan ternyata itu adalah Lee Zili. Selama aku hidup, orang yang memukul wanita adalah orang yang paling membuatku jijik. Mirip kokinya calon raja bajak laut nggak sih? Ngedengar keributan itu, Jang Shueyu langsung menghampiri mereka. Laki-laki yang menggoda Hyuna sebelumnya langsung melaporkan klaim palsu yang Hyuna lakukan sebelumnya. Tapi bukannya dapat simpati, dia justru mendapat peringatan dari Jiang. Tujuan komite adalah melindungi yang lemah dan ngasih makan orang yang kelaparan. Jang Shueyu kemudian menghampiri Jin Zian dan Lee Zili. Dia menanyakan apakah mereka bakal ikut berpartisipasi atau tidak. Lee Zili yang gak tertarik ikut perkumpulan mereka dan menjarah makanan orang lain langsung pergi menjauh. Jin Zian juga menolak ajakan Jang Shueyu dengan sopan dan bilang kalau di antara mereka ada yang sakit, sebagai perawat dia akan membantu. Si lontai Hyuna yang ngeliat ada kesempatan langsung menggoda Jang Shueyu dengan semua bualan manjanya. Tapi Jiang yang lebih mengutamakan otak dibanding syahwat langsung menghentikannya. Dirimu yang sekarang tak layak untuk aku bawa. Ngedengar itu, Hyuna nggak menyerah dan bilang kalau dia tahu suatu tempat yang punya banyak persediaan. Di tempat lain, Han Feng lagi membicarakan tentang beberapa barang yang bisa terbang, memiliki kipas yang berputar dan memiliki webcam. Dia terlihat kegirangan saat si Loli mengambil sebuah barang dari lubang dimensi yang ada di tangannya. Dan saat sebuah manekin keluar dari lubang itu, Han Feng langsung memarahinya karena itu nggak sesuai sama deskripsi yang dia sebutin. Dan ternyata penyimpanan dimensional merupakan kekuatan dari si Loli ini. Han Feng yang penasaran sama isi dari dalam lubang dimensi itu lalu mencoba memasukkan kepalanya. Dan saat dia memasukinya, terlihat barang-barang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, Han Feng teringat sama kejadian di mana satu mall besar dikosongkan dalam semalam. Tapi tiba-tiba dia mulai kesulitan bernafas dan menarik kembali kepalanya keluar dari lubang dimensi. Han Feng yang terlihat hampir mati kehabisan napas langsung memarahi si Loli di depannya karena si Loli nggak ngasih tahu kalau di dalam dimensi itu nggak ada oksigen. Sementara itu bocil itu cuman bilang kalau dia juga nggak tahu ketemu. Dan tiba-tiba dia ngeluarin sesuatu dari dalam lubang dimensi. Han Feng seneng karena itu barang yang sesuai sama deskripsi yang dia sebutin. Tapi dia kembali dikejutkan dengan puluhan barang-barang yang sama yang keluar dari dalam dimensi. Sementara itu terlihat dua penjara yang sebelumnya ditakut-takuti sama Han Feng kini kembali naik ke lantai 18 bersama satu orang lainnya. Saat mereka berdua membicarakan penampakan hantu sebelumnya, pria di depan mereka malah meledek. Zaman sekarang mana ada yang namanya hantu, dasar penakut. Di tempat lain, Han Feng ternyata memperhatikan mereka menggunakan sebuah kamera drone. Han Feng kemudian nyerahin tugas pengawasan itu ke si Loli. Sementara dia bakal pergi buat ngaktifin rencana kedua. Para penjara yang mau menaiki tangga mendengar suara aneh dari atas. Dan tiba-tiba kilauan cahaya muncul dan langsung melompat ke arah mereka. Itu adalah mobil mainan yang terpasang peledak di bodinya. Dan saat mobil mainan itu mendekati mereka, boom! Kepulan asap berwarna merah menguap di udara. Belum sempat mereka menganalisa situasi, tiba-tiba sebuah drone muncul di atas mereka, membawa peledak lainnya.
Han Feng instruksiin si Loli buat ngelempar bom itu jika dia udah deket sama para penjara. Tapi ternyata drone itu diburu sama salah seorang dari mereka. Dan salah satu baling-baling drone itu patah karena terkena pukul. Si Loli yang langsung kehilangan kontrol ngebuat drone itu menghantam kaca dan melemparkan peledak itu keluar. Dan boom! Kembang api meletus dengan warna-warni di langit yang penuh dengan salju. Para penjara berhasil melarikan diri. Sementara drone yang baling-baling sebelah kanannya patah kini mendarat di dekat jendela. Saat Han Feng udah bersiap buat ngambil drone itu, si Loli kemudian ngasih tahu Han Feng kalau ada sebuah mayat di antara tangga-tangga itu. Dan saat Han Feng melihatnya, itu adalah Li Zili yang terbaring tak sadarkan diri. Han Feng yang mau menyelamatkan Li Zili langsung dihampiri si Loli. Walkie-talkie, kita berdua harus menjaga komunikasi. Han Feng kemudian mengambilnya dan bersiap dengan senjatanya. Dan bersambung. Gimana, makin seru kan ceritanya? Kalau kalian suka sama alur cerita manhwa ini, coba komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau ada yang mau nraktir Mimin Jus Mangga, bisa kirim ke link yang ada di deskripsi. Atau super thanks juga boleh. Bye! Rekomendasi manhwa, alur cerita manhwa, Frozen Frontier.